Prabowo dan Putin, strategi besar tanpa Xi Jinping, babak baru Indonesia di dunia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Prabowo tidak ke G7, tapi ke Rusia. Presiden Prabowo membuat keputusan berani. Saat para pemimpin dunia berkumpul dalam pertemuan G7 di Italia, Prabowo malah terbang ke Rusia untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Keputusan ini mengirim pesan jelas ke dunia, Indonesia tidak lagi jadi pengikut. Indonesia sudah siap menentukan arah sendiri. Mengapa ini penting? Karena Prabowo bukan hanya menemui Putin. Prabowo juga baru saja menerima telepon dari Donald Trump, tokoh besar dari Amerika Serikat. Jadi, dalam waktu bersamaan, Prabowo membangun jembatan kedua kekuatan dunia, Rusia dan Amerika. 2. Siapa Putin bagi Prabowo? Vladimir Putin adalah pemimpin Rusia yang kuat dan tegas. Ia dihormati dunia karena berani melawan tekanan dari Amerika dan Eropa. Bagi Prabowo, Putin adalah simbol kemandirian. Seorang pemimpin yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Prabowo melihat pada Putin sebuah keteladanan. Seorang nasionalis sejati. Seorang yang mencintai negaranya dengan hati. Dan ketika dua pemimpin seperti ini bertemu, akan lahir sesuatu yang besar. Inilah awal kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia. 3. Telepon dari Trump, kembalinya Amerika yang konservatif. Sebelum ke Rusia, Prabowo menerima telepon dari Donald Trump. Percakapan ini bukan basa-basi. Isinya sangat strategis. Trump menyampaikan dukungan. Ia percaya pada kepemimpinan Prabowo. Ia melihat Indonesia sebagai sahabat penting di Asia. Trump adalah tokoh yang anti-komunis, pro-nasionalisme, dan pro-kemerdekaan negara. Ini cocok dengan karakter Prabowo. Jadi, meskipun Prabowo bertemu Putin, bukan berarti ia meninggalkan Amerika. Justru, ia sedang memainkan strategi besar, merangkul semua, tapi tetap berdiri tegak. 4. Xi Jinping mulai hilang kuasa. China di bawah Xi Jinping dulu sangat kuat. Tapi sekarang, kekuatannya mulai goyah. Ekonomi mereka melemah. Banyak proyek gagal, korupsi merebak, rakyat mulai kecewa, dunia internasional pun mulai menjaga jarak. Putin tahu ini, Prabowo juga tahu, dan inilah yang membuat strategi mereka berubah. Dulu Rusia sangat dekat dengan China karena Amerika menekan. Tapi sekarang, Rusia lebih terbuka untuk kerjasama dengan negara lain, termasuk Indonesia. 5. Kenapa Prabowo tidak mengajak Xi Jinping? Ini pertanyaan penting. Kenapa Prabowo tidak mengajak Xi Jinping dalam strategi besarnya? Jawabannya sederhana, Xi Jinping terlalu mendikte. Xi ingin semua negara tunduk pada China. Prabowo tidak mau Indonesia jadi pengikut. Ia ingin Indonesia jadi pemimpin. Maka, Prabowo lebih memilih kerjasama yang setara, dengan Putin dan Trump, bukan ketergantungan pada Beijing. 6. Langkah strategis Prabowo. Prabowo mulai menjalankan langkah-langkah yang terukur, tepat, dan jangka panjang. Ia membuka pintu kerjasama militer dengan Rusia. Ia mengundang Rusia membangun energi nuklir di Indonesia. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika. Ia menolak tunduk pada tekanan global yang menyuruhnya ikut KTT G7. Langkah-langkah ini membuat Indonesia tampil sebagai kekuatan baru yang bebas, merdeka, dan strategis. 7. Yesus Kristus dan strategi kerajaan Tuhan. Apa hubungan semua ini dengan Yesus Kristus? Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat. Dia juga Raja segala raja. Yesus datang membawa kerajaan kasih, kerajaan yang damai tapi berani. Dalam Alkitab, Yesus berkata, "Jadilah terang dan garam dunia." Inilah yang sedang dilakukan Prabowo. Ia mau Indonesia jadi terang dan garam dunia. Bukan jadi pengemis diplomasi, tapi jadi penentu masa depan. Yesus mengajarkan kasih, keberanian, keadilan, dan keteguhan hati. Semua ini tampak dalam kepemimpinan Prabowo. Ia tidak memusuhi siapapun. Tapi ia juga tidak tunduk pada siapapun. 8. Dunia baru tanpa Xi Jinping. Di masa depan, dunia akan berubah. Xi Jinping akan mulai tersingkir. China tidak lagi jadi pusat segalanya. Negara-negara seperti Indonesia akan bangkit. Dengan syarat punya pemimpin yang kuat, adil, dan cerdas secara strategi. Putin tahu ini. Trump tahu ini. Prabowo juga tahu. Dan yang paling tahu adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang mengatur segala bangsa.
9. Indonesia, Rusia, dan Amerika bersatu. Bisa jadi, ini permulaan. Prabowo, Putin, dan Trump bisa menjadi poros baru dunia. Poros yang tidak dibangun atas uang dan tipu daya, tapi atas nilai, keberanian, dan kasih sayang pada bangsa sendiri. Jika ini berhasil, Indonesia akan masuk babak baru. Kita bukan lagi negara berkembang yang ditipu investor asing. Tapi kita jadi bangsa pemimpin yang dihormati semua negara. 10. Jangan takut, Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Yang paling penting adalah, kita tidak sendiri. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Kita bangsa besar, kita punya sejarah besar, dan sekarang, kita punya pemimpin besar. Yesus Kristus tidak pernah memilih bangsa karena kekuatan militernya. Ia memilih bangsa karena hati pemimpinnya. Kalau Prabowo tetap rendah hati dan bersandar pada Tuhan, maka Indonesia akan jadi berkat bagi dunia. 11. Peluang emas bagi generasi muda. Anak-anak muda Indonesia harus bangkit. Ini saatnya belajar, bekerja, dan mencintai bangsa. Jangan jadi generasi malas. Jangan jadi generasi TikTok tanpa isi. Prabowo membuka pintu, tapi yang berjalan harus kita semua. Kesempatan emas ini hanya datang sekali. Mari kita isi dengan iman dan kerja keras. 12. Strategi Kristus untuk Indonesia. Yesus Kristus punya strategi. Kasih jadi dasar semua keputusan. Kebenaran jadi tiang utama bangsa. Keadilan ditegakkan tanpa takut. Pemimpin tidak menyombongkan diri, tapi melayani. Setiap rakyat dilatih untuk menjadi terang dan garam dunia. Prabowo sedang menuju ke arah ini. Mungkin belum sempurna, tapi arah langkahnya benar. Dan jika kita semua bersatu, dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi, maka Indonesia akan masuk masa keemasan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan orang-orang bijak. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Presiden Prabowo. Tuhan Yesus memberkati dunia.